kabar? Ketemu lagi dengan Bu Amel ya. Adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang medan listrik ya. Apa itu medan listrik? Nah, medan listrik adalah suatu ruang atau daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, misal kita berada di di suatu tempat ya, lalu di situ ada aliran listrik. Nah, suatu ketika misalkan ada benda yang bisa tertarik oleh suatu benda dari logam, berarti di sekitar benda logam itu masih terdapat listrik. Nah, daerah di sekitar itu dinamakan dengan medan listrik. Nah, medan listrik oleh benda titik bermuatan ya. Ketika ada muatan uji mendapatkan gaya listrik atau lambangnya F ya, maka medan listrik di daerah itu akan didefinisikan sebagai gaya yang dialami oleh muatan uji. Nah, bisa juga ditulis dengan persamaannya E sama dengan F per Q, di mana E itu adalah lambang buat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. Lalu F itu gaya listrik yang dialami muatan uji, lalu Q itu besar muatan uji, satuannya Coulomb, gitu ya adik-adik. Nah, kemudian arah medan listrik. Arah medan listrik itu bisa menjauhi atau mendekati muatan listrik. Nah, muatan listrik kita ketahui ada dua jenis muatan ya. Di sini adalah positif, lalu di sini adalah negatif. Nah, ketika suatu titik dekat dengan muatan positif, arahnya akan menjauhi muatan ini. Tetapi ketika berada di sekitar muatan negatif, maka arah kuat medannya akan mendekati daerah atau muatan negatif ini ya. Kenapa? Karena asumsi dari titik yang berada di sekitar muatan itu adalah nilainya positif, sehingga kalau positif dekat dengan muatan positif, ia akan tolak menolak atau saling menjauh. Sedangkan kalau muatan positif dekat dengan muatan negatif seperti ini, dia akan saling tarik menarik atau saling mendekat, gitu ya. Nah, persamaan E tadi kita sudah mengenal, E itu sama dengan F per Q. Tapi bisa juga E itu sama dengan K Q per R kuadrat, di mana K itu adalah tetapan dari tetapan listrik statis ya. Lalu Q itu adalah muatan, lalu R itu adalah jarak. Nah, jadi di sini kuat medan listrik suatu titik di sekitar muatan listrik itu sebanding dengan besar muatan di sini dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak titik dengan muatan itu. Atau kuat medan ini sebanding dengan gaya listrik dan berbanding terbalik dengan muatan di sekitar daerah yang sedang mengalami gaya listrik statis. Begitu ya adik-adik. Nah, di sini akan ada latihan soal ya. Ada 3 latihan soal. Silahkan adik-adik nanti coba kerjakan. Nah, di sini ada 3 soal. Adik-adik caranya bisa coba browsing dulu ya, belajar secara mandiri, cari di YouTube, di Google juga bisa. Nah, silahkan dicoba dulu, dikerjakan di kertas ya, atau di buku fisika. Nah, ini untuk belajar kalian persiapan untuk kita adakan kuis. Oke ya. Nah, flux listrik dan hukum Gauss. Nah, kuat medan listrik itu digambarkan oleh garis-garis gaya medan listrik. Garis-garis medan listrik yang menembus luasan sebuah bidang disebut flux listrik. Flux di sini dilambangkan dengan seperti ini ya. Ini seperti huruf O dicoret tengahnya. Ini bacanya flux. Nah, berapa besarnya flux? Flux itu sama dengan E kali A. Dengan flux listrik itu satuannya Wb, kepanjangannya Weber ya. Lalu E itu kita tahu ya, kuat medan listrik atau rapat garis gaya medan ya. Yang tadi rumusnya F per Q ya, satuannya Newton per Coulomb. Dan A itu adalah luas bidang, satuannya meter per segi. Nah, garis-garis suatu medan listrik itu nah seperti ini arahnya. Ini
garis-garisnya ini tegak lurus menembus suatu bidang dengan luasan A. Jadi garis ini dengan bidangnya ini kan arahnya tegak lurus. Nah ini ya, ini tegak lurus. Berapa berarti sudutnya? 90 derajat ya. Nah maka di sini fluksnya kalau di situ sudah membentuk sudut 90 derajat, fluksnya sama dengan E kali A. Tetapi kalau dia tidak 90 derajat bagaimana? Nah ini seperti ini misalkan. Jadi ada garis ya, garis gaya medan listrik di sini E menembus bidang tetapi tidak tegak lurus tapi membentuk sudut theta. Maka nanti fluksnya bagaimana? Nah kita cari dulu tegak lurusnya di sini. Oh di sini berarti kalau di samping sudut kita kalikan dengan fungsi cos ya. Maka nanti fluksnya sama dengan E kali A kali cos theta. Nah ini untuk garis gaya suatu medan listrik yang tidak tegak lurus dengan bidang. Tetapi kalau tegak lurus kita langsung saja fluksnya E kali A. Itu ya adik-adik. Nah dari konsep flux listrik, Gauss menyatakan bahwa jumlah garis-garis gaya medan listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik. Maka di sini flux sama dengan Q-nya di atas karena sebanding ya, banding dengan muatan listrik. Nah, di sini bacanya epsilon ya, permitivitas bahan. Ini bacanya epsilon ya. Q itu muatan listrik, lalu E epsilon ini adalah permitivitas bahan ya. Nah, kemudian kita lihat di sini misalkan ada bola ya, permukaan bola di sini. Nah, ini ada muatan di dalam, misalkan di dalam suatu bola. Garis gaya medan listrik yang keluar dari bola muatan titik secara radial menyebar ke segala arah ya. Garis gaya medan listrik yang keluar ini menyebar ke segala arah. Kita ingat lagi tadi flux itu E kali A. Nah kalau tadi A-nya bentuknya berupa persegi panjang atau persegi gampang ya, kita A-nya berarti ngikutin bentuk permukaannya luas, jadi luas persegi atau persegi panjang. Nah sekarang kalau di sini bentuknya seperti bola, maka A-nya bagaimana? Ya mengikuti luas permukaan dari suatu bola, gitu ya. Jadi luasnya apa? 4πr². Nah di sini. Nah flux sendiri tadi sebanding dengan muatan. Jadi Q per epsilon sama dengan E kali 4πr² ya. Sehingga diperoleh di sini E seperempat pi epsilon 0 Q per r². Nah ini sama persis dengan kuat medan listrik di sekitar muatan titik yang diturunkan menggunakan hukum Ohm. Jadi seperempat pi epsilon ini bisa kita singkat atau kita tuliskan dengan huruf K ya, konstanta listrik tadi. Nah ini jadi asal usul untuk menentukan K konstanta listrik statis tadi itu dari seperempat pi r epsilon 0 tadi ya. Nah di sini ada lagi soal, tentukan jumlah garis medan yang menembus sebuah bidang segitiga sama sisi yang sisinya 20 akar 3. Jika terdapat medan listrik homogen sebesar 240 Newton per kolom yang arahnya, nah ini ada beberapa arah, arahnya sejajar bidang segitiga, lalu tegak lurus bidang segitiga, lalu membentuk sudut 53 derajat. Nah kalau sejajar dengan bidang berarti sudutnya berapa? Nah berarti sudutnya 0 derajat ya. Kalau tegak lurus berarti sudutnya berapa? 90 derajat. Nah, silakan nanti adik-adik coba ya. Kalian kerjakan di buku fisika, oke? Nah, sekarang kita akan belajar medan listrik di sekitar bola konduktor yang bermuatan ya. Nah, di sini ada 3 gambar ya. Ini kita bayangkan bola seperti yang kemarin itu kita lihat di materi sebelumnya. Ada bola konduktor yang dialiri listrik. Kemudian kalau kita memegang permukaan bola, maka rambut kita akan beberapa berdiri ya. Nah itu menunjukkan bahwa saat itu kita itu menerima aliran listrik
listrik, tetapi listrik statis. Kalau listrik statis itu tidak sama dengan listrik dinamis. Kalau listrik dinamis kita terkena alirannya, kita akan secara refleks kita akan melepas ya, karena memang kalau listrik dinamis lebih besar nilainya ya. Nah, sekarang kembali ke bola konduktor. Di dalam bola konduktor di sini ini adalah R besar. R besar di sini itu adalah jari-jari bola konduktor. Sedangkan R kecil ini adalah jarak suatu titik ya, atau suatu partikel yang bermuatan terhadap pusat bola. Nah, bagaimana kuat medannya kalau berada di dalam bola? Nah, di dalam bola konduktor, jika R-nya kurang dari R besar, maka Q-nya sama dengan 0. Maka tidak ada muatan atau medan listrik. Tidak ada muatan listrik dan tidak ada medan listrik atau sama dengan 0 ya. Tetapi kalau partikel titik itu di permukaan bola konduktor, maka R kecil ini sama dengan R besar. Nah, berapa nilai kuat medannya? Nah, kalau R kecil sama dengan R besar, maka muatan listrik partikel itu Q-nya sama dengan Q besar ya. Nah, sehingga di sini kuat medannya E-nya sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, R kuadratnya R besar karena R kecilnya sama dengan R besar ya. Nah, kalau di luar bola konduktor, nah, jadi partikelnya berada di luar bola. Nah, R-nya lebih besar dari R kecilnya lebih besar dari R besar. Ini seharusnya gambar ini harusnya R besar ya, yang ini R kecil. Nah, ini kebalik ini gambarnya. Yang ini R besar, ini R kecil. Jadi R kecilnya lebih besar dari R besar. Maka nanti E-nya sama dengan bagaimana? K Q per R kuadrat. R-nya R kecil ya, R kecil. Ya, adik-adik ya. Nah, lanjutnya ini ada latihan soal. Silahkan nanti adik-adik coba ya. Di sebuah konduktor berroda bermuatan listrik sekian berada di udara, diameternya sekian. Berarti ini R besarnya ya. Tentukan flux listrik di permukaan Gauss. Nah, flux itu tadi lambangnya apa? Nah, flux nanti seperti lingkaran dicoret tengahnya ya, flux. Nah, kemudian yang B dan C disuruh menentukan kuat medan listrik. Silahkan adik coba-coba kerjakan di buku fisika untuk belajar. Nah, nanti kita akan adakan kuis dengan materi kuat medan listrik. Demikian ya adik-adik materi kita untuk kuat medan listrik statis. Semoga ini bisa membantu belajar kalian. Selamat belajar, Tuhan memberkati.